Bagian 7, terpaksa berjanji. Maaf ya, kamu duluan saja. Aku ada urusan. Ucapku menyerahkan helm milik Ali. Pemuda itu manggut-manggut tak menjawab. Aku melangkah kembali ke gerbang sekolah, di mana Agung berdiri dengan wajah dingin. Wajahnya memerah, tampak amarah di matanya. Kenapa kamu selalu membiarkan dirimu diganggu begitu saja? Apa tak bisa melawan sedikit pun? Bentakan yang keluar dari mulutnya membuatku terperangah. Bahkan teman-teman yang berjalan di sekitaran gerbang sekolah menengok ke arah kami. Ada apa sih? Baru datang sudah marah-marah. Ketusku. Aku malu jadi pusat perhatian semua orang. Lelaki berjaket kulit warna hitam itu tak menjawab pertanyaanku, malah menarik lenganku mengikutinya. Ali yang bersiap hendak pulang mendekati kami. Semua baik-baik saja kan, As? Pria yang tinggi badannya hampir sama dengan Agung itu menatapnya tajam. Aku juga tak mengerti sejak kapan pemuda itu perhatian padaku. Agung membalas tatapannya. Keduanya nampak tegang. Gak apa-apa, Al. Kamu pulang saja. Aku masih ada urusan. Dia temanku. Ali menatapku ragu. Kuanggukkan kepala untuk meyakinkannya. Akhirnya ia pergi meninggalkan kami. Agung tak berhenti memandangi punggung pemuda itu hingga hilang di belokan jalan. Ada apa lagi, Gung? Aku kira kamu sudah berangkat ke perbatasan. Tanyaku karena ia terus menunduk, mengepalkan tangannya marah. Aku tidak suka kalau ada orang yang mengganggumu, ucapnya lirih. Ia masih menunduk. Ada apa dengannya? Kenapa ia jadi sangat protektif begitu? Maksud kamu? Tanyaku lagi. Aku melihat teman jangkungmu sengaja menabrakmu. Tapi baru saja aku mau menolongmu, temanmu tadi sudah lebih dulu datang. Ucapnya masih dengan wajah menahan marah. Gak apa-apa kok, Gung. Semua baik-baik saja. Aku mencoba meredam amarahnya. Aku seperti tak mengenalinya lagi. Dulu ia tak seperti ini. Kenapa dia sekarang berubah jadi keras begini? Apakah karena pengaruh pendidikan militer yang ia jalani? Aku mengajaknya duduk di depan warung samping bangunan sekolah. Di situ ada kursi panjang yang biasa dipakai untuk istirahat anak-anak sebelum masuk kelas sore. Gung, kok kamu belum berangkat? Bukannya hari itu kamu menemuiku untuk pamit? Sengaja kualihkan pembicaraan. Selain itu, aku juga penasaran kenapa ia belum berangkat. Keberangkatanku ditunda seminggu lagi, As. Sebenarnya aku ragu untuk berangkat. Takut tak bisa bertemu kamu lagi. Ucapnya sambil tersenyum. Aku tersipu menanggapi penuturannya. Lucu saja bagiku. Bukankah dia punya kesempatan untuk mencari wanita yang jauh lebih baik dariku? As, berjanjilah padaku. Kamu akan menunggu hingga aku pulang. Lagi-lagi ia mengucapkan kata itu. Gung, aku kok jadi takut. Kenapa kamu begitu terobsesi padaku? Padahal, begitu banyak wanita-wanita di luar sana yang pasti berharap padamu. Ia kembali meraih tanganku, tapi aku segera menolaknya. Cukup sudah hari itu aku melanggar prinsip hidupku bahwa tak akan kubiarkan seseorang menyentuhku kecuali pasangan halalku. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku seperti ini. Aku begitu takut kehilanganmu, As. Aku tidak rela jika ada orang lain yang memperhatikanmu. Ucapnya sembari mengepalkan tinjunya. Astagfirullah, ada apa dengan lelaki ini? Sungguh sekarang aku merasa takut. Aku terdiam sesaat, mencoba mencari alasan untuk segera pulang. Aku takut berlama-lama dengannya. Sebaiknya kita pulang. Tidak baik terlalu lama berduaan seperti ini. Takut jatuhnya dosa, Gung. Ucapku berhati-hati. Baiklah, aku hanya ingin menegaskan padamu bahwa aku benar-benar menyukaimu, As. Bahkan, andai bisa, aku ingin segera melamarmu. Ucapnya yakin. Aku melongo mendengar ucapannya. Gelar kuliah saja aku belum. Bagaimana aku bicara tentang pernikahan?
Ada-ada saja. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa padamu. Takdir Allah siapa yang tahu. Jika Dia berkehendak kita bersama, maka kita akan bertemu nantinya. Agung kembali menunduk mendengar ucapanku. Mungkin mencoba mencerna apa yang kukatakan. Aku beranjak meninggalkannya. Tak mau terus ikut dalam drama yang ia ciptakan. Ia menjejeri langkahku, mengajakku pulang bersama. Aku menolak permintaannya secara halus, dengan alasan aku mau mengajar mengaji. Tidak enak dilihat oleh orang-orang jika aku diantar oleh laki-laki. Tapi, tadi kamu mau saja diantar oleh temanmu itu? Sahutnya terlihat kesal. Astaga, ada apa dengannya? Kenapa jadi seperti itu? Itu karena aku memang mengajar mengaji di rumahnya, Agung. Bukan sengaja mau mengantarkan. Ucapku tetap merendahkan suara. Aku tidak mau pembicaraan kami berubah jadi perdebatan. Kami akhirnya sepakat untuk berboncengan sampai di pasar saja. Dari sana, aku bisa naik angkot untuk pulang. Apa masih boleh aku menemui Muaz? Tanyanya setelah sampai di depan angkot yang akan membawaku pulang. Aku menunduk, mencari kata yang tepat agar ia tak tersinggung saat aku menolak permintaannya. Gung, kalau kamu benar menghormatiku, benar menyukaiku dengan sebenarnya cinta, maka ini pertemuan terakhir kita hingga kita benar-benar siap untuk bersama. Ucapku disambut helaan nafas berat darinya. Kenapa kamu menghukumku seberat ini, As? Apakah kamu tidak percaya padaku? Ucapnya dengan tatapan sendu. Aku masih berdiri di samping motornya. Sebenarnya aku merasa risih. Beberapa pasang mata memperhatikan kami dari atas angkot. Bisa saja di atas sana ada tetangga yang mungkin menyebar gosip yang tidak-tidak terhadap kami. Aku mulai gelisah, tapi lelaki itu masih saja menahanku. Aku bingung harus menjawab apa. As, tolonglah, aku tidak akan berangkat kalau kamu tidak berjanji padaku. Ia merengek seperti anak kecil di hadapanku. Baiklah, aku janji akan menunggumu. Asalkan kamu tidak menemuiku lagi sampai kamu pulang dari perbatasan. Terpaksa aku berjanji padanya agar dia segera pergi dari sini. Aku kemudian beranjak menuju angkot yang sebentar lagi akan berangkat karena kursi penumpang sudah penuh sesak. Agung mengikuti angkot yang membawaku. Aku jadi pusat perhatian di angkot itu. Beberapa dari ibu-ibu berbisik-bisik. Semoga saja berita ini tak sampai ke telinga ibu. Pasti aku akan dihajar jika ibu tahu aku bersama seorang laki-laki. Ibu sangat ketat dalam hal ini. Aku sengaja singgah di rumah Ali Akbar untuk mengajar mengaji agar Agung yang mengikutiku tidak curiga dengan kebohonganku tadi. Tadi itu si Agung kan? Tiba-tiba pria tinggi berkulit putih itu berdiri di sampingku, membuatku terperanjat kaget. Iya Al, kamu masih ingat? Jawabku terbata. Masihlah, dia kan teman kita di SMP. Tapi sepertinya ia lupa padaku. Atau pura-pura lupa. Perkataan Ali membuatku tersadar atas sikap Agung di sekolah tadi. Bahkan ia tak menyapa Ali. Apa benar ia lupa? Mungkin saja dia lupa. Dulu kan kita beda kelas. Dia sekelas denganku. Dan kamu di kelas paling pojok itu kan? Tanyaku tersenyum mengingat masa-masa dulu. Tapi untuk apa dia menemuimu? Sambungnya. Aku heran dengan sikap Ali yang berubah ramah padaku. Dulu saja, dia sangat pendiam dan jarang sekali menegurku. Aku menatapnya, ia malah jadi kikuk. Mungkin baru sadar kalau ia sedikit kepo dengan urusanku. Tanpa menunggu jawaban dariku, ia beranjak dari sampingku yang masih berdiri di bawah tangga rumah TPA milik ayahnya. Bersambung.